Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bihadyihi wa a'anahu bifadlihi wa sayyarna bisirati abdali khalqihi al-mustafa sayyidi anbiya'ihi wa rasulihi arsalahu bidinil haqq liyuzhirhu ala dini kullih. Fasubhanalladzi la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma kunna lanahtadiya laula an hadanallah. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'azim. Wassalatu wassalamu ala hadan nabiyyir raufur rahim wasyafi'i li ummatihi arsalahullahu rahmatan lil alamin wa ala alihi at-tahirin al-akramin wa ashabihil mayamin wa atba'ihi as-sairin subulal muhtadin min yaumihim ila yaumiddin, amma ba'd. Manakala memperingati maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu termasuk a'zamil qurbat, paling besar ibadah, dengan bentuk amal-amal soleh seperti membaca qasidah-qasidah nabawiyah, membaca Al-Quran, menghidangkan makanan dan lain-lainnya. Nah, jadi memperingati maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid itu isim makan, isim zaman. Cuma dikehendaki maulid di sini adalah isim zaman. Walada yalidu wiladatan fahuwa walidun wajaka mauludun lid latalid maulidun miladun. Maulid itu diambil daripada isim makan dengan isim zaman. Arti maulid itu apa? Tempat kelahiran Nabi Muhammad. Kalau tempat kelahiran Nabi Muhammad, barangkali kita kadang merayakan tempat kelahiran Nabi. Tempat kelahiran Nabi posisinya di Mekah. Nah, maulid itu kita artii yang paling elok, paling nyaman adalah isim zaman. Apa arti isim zaman? Artinya memperingati hari lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun senang Pak garisi kalimat memperingati. Nah, jadi memperingati itu seret garisi. Nah, jadi siapa-siapa di sini panitia maulid itu paling langkar spanduk yang kita tulis bukan perayaan. Ini bahas kalimat nih. Yang paling langkar adalah peringatan. Jadi peringatan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada salah juga Bang, umpama perayaan cuma tahwal lawan kalimat hadis Nabi kita, ujar Nabi kita kan orang Islam diunjuki dua hari raya. Pertama hari raya Idul Fitri, yang kedua hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Fitri disebut Idul Asgar. Adapun hari raya kurban Idul Adha disebut namanya Idul Akbar. Jadi kalau kalimat hari raya itu sudah dua hari raya. Hari raya Idul Fitri dengan hari raya Idul Adha. Jadi nang langkar supaya jangan tahwal lawan orang subelah. Sama paham ya lah? Supaya tahwal orang subelah. Jadi ganti kalimat perayaan itu dengan kalimat peringatan. Kalau kalimat peringatan insya Allah ada tahwal. Karena kalimat peringatan itu kan mengingat hari lahirnya baginda kita Nabi besar Muhammad
sallallahu. Jadi bukan perayaan, kalau perayaan kan hari raya. Orang Islam kan sudah diunjuki hari raya Idul Adha dengan Idul Fitri dinta. Jadi yang paling elok. Cuma kalau bagi ulun pribadi, perayaan kah, peringatan kah, sama aja. Cuma supaya jangan tahwal, alangkah eloknya kita jadi ketua panitia maulid anu ganti perayaan itu dengan kalimat peringatan. Karena kalau peringatan kayaknya itu kita adat. Ya Allah, apalagi kita di Indonesia nih banyak banget peringatan. Ada hari guru, ada hari ibu, tahun ibu, hari ibu sehariannya, sama bulan madu. Oh ini diganti sampai bulan madu, tahun madu. Kalau bulan madu sebulanannya rame, sisanya bakal lahe. Hiring-hiring kopiah. Nah, dinta, ayo tahun madu, dinta sampai bulan madu. Hari ibu, tahun ibu, hari guru, hari kemerdekaan Indonesia memperingati macam-macam tak. Nah tuh berarti kan peringatan tak. Dinta. Cuma ulun belum ada lagi terdengar orang membid'ahkan peringatan hari kemerdekaan. Dinta. Cobaan seriki urang. Gitu. Nah jadi sekali lagi yang paling elok ujar ulun peringatan. Nggih kada perayaan. Sama itu paling elok. Nah dinta. Kita melihat di dalam maulid, bulan maulid, di dalam bulan maulid itu nggih kita kada usah membahas bulan maulid. Nggih apa hukum maulid? Nggih kadini aja apa isi perayaan maulid Nabi. Adinta. Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita rancak, kita adakan kita di Indonesia, kita di Banjar khusus, itu isi maulid itu 5. Nah, coba pian-pian catat. Isi maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 5 buting. Isinya tuh 5. Jadi maulid Nabi itu sarana aja, alat aja, transportasi aja, mobil aja. Nadinta. Jadi ada 5 isi maulid. Nomor 1 pian tulis silaturahmi. Dinta, silaturahmi antara murid lawan guru, ya kan? Antara kita ahwal dengan habaib, silaturahmi. Ya Allah, antara orang jauh dengan orang parak, itu silaturahmi. Dinta. Jadi yang pertama isi maulid itu ada isinya silaturahim. Gitu. Apalagi kita di kota ini langkar bener. Kita mengadakan maulid itu karena maulid Nabi ini sarana kita silaturahmi. Karena kita di kota ini terkadang inggih karena kita sibuk masing-masing, bahano rumah bepager-pager ganal-ganal. Ada lagu Roma Irama, pagernya tinggi-tinggi, hidupnya menasib nafsi di ibu kota. Itu lagu abahnya Ridho. Ya Roma Irama. Nah, bujur juga kalau di kampung kan tarakat gitu nah. Nah nyata dulu sekampungan tuh kula rajen. Sapupu, Marina, ada orang sekampung tuh. Kalau di kota nih bun orangnya. Ada orang Jawa, ada orang Banjar. Ada separuh Banjar, ada separuh Jawa. Nggih. Ada orang Bugis, ada orang alhasil umum lah. Dinta. Jadi ketika ada perayaan Maulid, nah di sini sarana silaturahmi. Dinta. 1 sudah. Yang kedua isi Maulid Nabi itu yang kedua di situ ada tilawatul Quran, qiraatul Quran yang elok. Kalau tilawah itu kan mulai Fatihah, surah Al-Baqarah dibaca terus sampai Qul a'udzu birabbin nas itu namanya tilawah. Karena tala yatlu tilawatan tuh berturut-turut. Kalau qiraah itu qiraah yang langkar. Kita umpama habis subuh baca Yasin, baca Waqiah, baca Tabarak. Umpama hari Jumat baca surah Al-Kahfi, malam sanayan membaca surah Ad-Dukhan.
itu namanya qiraah. Nah, di dalam Maulid Nabi itu ada qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Kita mendengar nggih, membaca Al-Quran. Nah, berarti Maulid Nabi isinya silaturahmi. Yang kedua qiraatul Quran. Nomor 3. Yang ketiga isi Maulid yang ketiga nggih adalah yang ketiga itu kita lihat membaca salawat lawan Nabi Muhammad. Nggih. Terserah aja bentuk salawat. Salawat itu isinya pujian lawan Nabi Muhammad. Salawat itu isinya membaca sejarah Nabi Muhammad. Salawat. Entah itu salawat Maulid Al-Habsyi, Maulid Ad-Dibai Al-Berjanji, atau salawat apa aja, nggih, bentuk pujian lawan Nabi namanya salawat. 3 sudah. Kemudian yang keempat di situ ada mauizatun hasanah. Mauizatun hasanah itu ceramah. Pinta. Nang paling elok, yang paling langkar ceramah bulan Maulid itu nang kita baca sejarah Nabi Muhammad. Pinta. Sejarah Nabi Muhammad. Sejarah Nabi Muhammad. Pinta. Perjuangan Nabi Muhammad, ahwal akhlaknya Nabi Muhammad, itu yang paling langkar. Nah, dinta. Nah, sebagaimana karena di dalam kitab kita ini, insya Allah isi kitab ini memandir Nabi kita Muhammad dari lahir sampai Nabi kita meninggal, insya Allah. Nah, jadi kita di sini hadir sama-sama insya Allah membaca manakib, sirah, tarikh, hidupnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan kita tambah kenal lawan Nabi, amin. Munya kenal mudahan tambah cinta lawan Nabi, amin. Munya cinta lawan Nabi mudahan kawa mutabaah menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, amin. Yang paling kita kepingin mudahan kita kawa bermimpi Nabi Muhammad, amin. Itu tah. Ini mudah-mudahan. Bahkan ulun lihat ada perkataan Syekh Ali Jum'ah, ulama Mesir, ujar Syekh Ali Jum'ah, ulun selama berulang-ulang membaca tarikhnya Nabi Muhammad, sirahnya Nabi Muhammad, selama rancak membaca tarikh itu jasidin ulun rancak bermimpi lawan Nabi Muhammad. Ini pengharapan nih. Mudah-mudahan kita duduk subuh senayan mendengari perjalanan hidupnya Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan kita tertanam cinta lawan Nabi Muhammad. Nggih. Karena hakikatul mutabaah ru'yatul matbu' fi kulli sai. Hakikat mutabaah itu memandang Nabi setiap kali keadaan. Nggih. Ulun mandi di rumah. Ketika ulun mandi di rumah, nggih, hendak bekami nih kurang mandi nih bisa kan dingin kalau kamar mandi. Minta. Beduduk bekami. Beduduk. Apa nyaman bekami berdiri nih? Ya Allah, beduduk. Mengapa jadi beduduk? Keingatan Nabi bekami beduduk. Beduduk. Berarti pahamannya hidup ini selama kawa ingat lawan Nabi, di situ insya Allah kawa mengikuti Nabi. Kayak kita berimaman juga, punya imam rokok kita, punya imam iktidal kita, punya imam sujud kita. Kan kita jadi makmum itu mutabaah ada. Mutabaah itu kan ngikut. Syarat mengikut itu harus melihat, paling kurang mendengar. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, paling kurang mendengar. Apalagi mendengar lawan melihat-lihatnya. Nah dintu juga di mah hendak mutabaah lawan Nabi, kada kenal lawan Nabi, kada melihat lawan Nabi, kada mendengar sejarah ahwal akhlaknya Nabi. Dintu. Nah, ketika kita rancak memandang Nabi di dalam kehidupan kita, mudahan ru'yah itu terbawa ke mimpi-mimpi. Karena tadi dari makrifah naik kepada mahabbah, dari mahabbah naik kepada mutabaah. Mutabaah itu isinya ru'yatul matbu' fi kulli sai, melihat Nabi Muhammad ketika makan, ketika minum. Kayak apa Nabi makan minum? Nabi berjalan, Nabi kita guring, Nabi kita masuk WC.
mudahan kita mengingat Nabi. Nah ketika memandang Nabi ketika itu, mudahan kita tak pandang-pandang Nabi di dalam mimpi. Jadi mutabaah itu melahirkan ru'yah. Ru'yah itu bermimpi Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Nah ini yang kita kehendaki. 1. Silaturahmi. 2. Al-Quran. 3. Salawat lawan Nabi Muhammad. 4. Mau'izatun hasanah, ceramah agama, dakwah, menghidupkan ilmunya Nabi Muhammad, membaca sirah Nabi Muhammad. Yang terakhir, yang kelima, sedekah. Biasanya orang bermaulidan itu rajin makanan. Biasanya makanan rajin. Nah, kalau kita di kampung tuh mengadakan maulid tuh paling nyaman. Mengapa yo jadi paling nyaman ya? Imbah panitia masjid, panitia langgar pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Diumumkan jiran langgar, jiran masjid, insya Allah minggu akan datang kita merayakan Maulid Nabi. Nggih diharap satu rumah maulah nasi bungkus 5. Kan paling nyaman di kampung, pada bakal kawahan 5 aja. Jadi berapa buah umpama jiran masjid, jiran langgar padanya datang membawa nasi bungkus. Karena kita undang masjid sana, langgar di sana, masjid di hulu, langgar di hulu, di hilir itu juga. Nah dinta, karena nasi bungkus itu bulikakan ke orang. Dinta, bulikakan ke orang, cuma paling resikonya nasi bungkus itu paling iwaknya nahambelain. Iwaknya ada sama. Dinta munya mengawah kan sama. Munya itu iwaknya. Iya betakon, ikam kenapa jar? Aku aja gulu jar. Ikam pang jar, aku aja gulu juga. Hah? Gulu habis. Tangkuni ampun nasi bungkus rupanya pinandun apa jadi gulu? Salingnya walot. Cocok kayak gulu habis. Walot iwaknya. Dinta. Itu pang bida, saya kong hintalo, saya kong haruan, saya kong hadangan, saya kong nang itu pang. Cuma dulu merayakan Maulid Nabi Muhammad tuh nyaman. Ada cerewet, ini pengumuman satu rumah 5 bungkus nasi, diam sudah. Pintu. Jadi kena bagiakan ke orang banyak lebihannya. Nah panitia nang pintar. Panitia datang membawa 5 bungkus, sekali bulik 20. Banyak lebihan. Nah pintar panitia ngarannya. Berujung panitia. Nah, ditata. Jadi sedekahnya ada. Nah, jadi pertanyaan ulun sama ini, baca Quran itu salah ada? Baca Quran ada salah. Silaturahmi itu salah ada? Silaturahmi itu ada salah. Ya Allah, membaca salawat lawan Nabi Muhammad itu salah ada? Kada salah. Kemudian ceramah agama mau'izatun hasanah, apalagi isinya membaca tarikh Nabi Muhammad, salah ada? Ada salah. Memberi makani orang salah ada? Maulid Nabi Muhammad tuh isinya 5. 1. Silaturahmi. Maulid Nabi Muhammad tuh isinya 5. 2. Salawat lawan Nabi. 3. Qiraatul Quran. 4. Mau'izatun hasanah. 5. Sedekah. Anu jangan meitihi peringatan Maulid Nabi, peritot itihi isinya tuh itihi isinya 5. Ya Allah, nang 5 ini seberataan kada nang bid'ahnya. Nah berarti Maulid Nabi Muhammad insya Allah jadi alat, jadi sarana silaturahmi, sarana kita mendengar Al-Quran, sarana mendengar tarikhnya Nabi Muhammad, sarana apalagi baca salawat, sarana kita kawa bersedekah lawan orang banyak. Nah kita mengumpulkan orang banyak ngalih. Nah sambungannya kita lihat. Lebih-lebih lagi nampak pada bulan Rabiul Awal, bulan yang Rasulullah dilahirkan dan bulan yang Rasulullah dihijrahkan dan bulan Rasulullah diwafatkan. Ini jumhur ulama di bulan Rabiul Awal ini nang 3 kejadian ini jumhur. Jumhur itu 75%, mayoritas ulama
memadahkan Nabi Muhammad lahir di bulan Rabiul Awal. Sekalipun ulun lihat di dalam tarikh itu hilaf. Ada yang memadahkan Nabi Muhammad tuh lahir selain Rabiul Awal, cuma kaulnya daif, qalil, sedikit. Jadi ujar Ibnu Katsir, buka tafsir Ibnu Katsir atau tarikhnya Ibnu Katsir, nggih, sidin ulama ahli qiraat dan ahli hadis, Ibnu Katsir dan ahli tafsir. Jadi ujar Ibnu Katsir, mun ada orang memadahkan selain Rabiul Awal Nabi Muhammad lahir, itu daif. Jadi Rabiul Awal itu ada yang 3 mu'tamad. Nomor 1, di bulan Rabiul Awal tuh lahirnya Nabi Muhammad. Nomor 2, hijrahnya Nabi Muhammad. Yang ketiga, wafatnya Nabi Muhammad. Sebenarnya kita mau umpati pendapat lain, sebenarnya ada lagi Rabiul Awal selain 3 ini, cuma kaulnya kada mu'tamad. Tambah 2 butik. 1, diangkat jadi nabinya Muhammad. Jadi diangkat jadi nabi itu di bulan Rabiul Awal. Guru, kada bulan Ramadan lah. Nang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq, nang nuzulul Quran. Mu'tamadnya itu. Mu'tamadnya memang 17 Ramadan. Bulan Ramadan Nabi kita dilantik jadi nabi, dilantik jadi rasul. Cuma ada ulama berpendapat Nabi Muhammad dilantik jadi nabi bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal. Di mapa guru sama ini memaham. Nya kawa jadi paham. Sebelum Nabi Muhammad nggih menerima wahyu, ketemu Jibril yaqadzatan di Gua Hira, mudahan kita sampai ke sana, amin. Ya bagus saja tolak umrah tuh kurang. Punya tolak umrah haji itu jangan berhimat begambar. Sang orang kena buang perangai. Nggih, bagus ya kurang. Jadi niatan hati mau nyatolak, nah aku belum lagi begambar di situ gitu nah. Jadi niatan tolak tuh rupanya na begambar aja hidup jua. Nggih, ini bagus ya kurang. Hidup ini bagus kurang. Karena munya sampurna diambili orang sama itu. Mudahan sampai ke Jabal apa tuh? Jabal Nur. Amin. Salah Gua Hira. Jabal Nur, naik ke situ tak. Kada apa-apa anu ingat sejarah Nabi Muhammad, perjuangan Nabi Muhammad. Nah, itu di bulan Ramadan. Nah, di dalam kitab sebelum Nabi kita menerima wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Nabi Muhammad itu 6 bulan bermimpi-mimpi ketemu Jibril, bermimpi-mimpi yang bagus, ru'yah fil manam. Berarti kalau 6 bulan, coba tandar ke belakang. Pasti Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan. 6 bulan Ramadan. Nisfu sanah, setengah tahun. Berarti sebelum Ramadan 6 bulan ke belakang itu adalah Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal itulah Nabi Muhammad itu mulai bermimpi-mimpi nang langkar-langkar ketemu malaikat manama. Nah, sedangkan Nabi itu munya bermimpi wahyu nang kayak inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal. Itu ada riwayat itu adalah termasuk ayat pirasi, ayat di atas tilam, nggih, ayat laili, ayat turun malam, ya kan? Berarti Nabi kita guring. Nah, jadi guringnya Nabi itu wahyu. Berarti punya Nabi bermimpi ketemu Jibril mulai Rabiul Awal, berarti Rabiul Awal tuh Nabi sudah jadi Nabi. Cuma ini kaul hendak mengana-ngana akan Nabi Muhammad di Rabiul Awal dilantik jadi Nabi itu nah. Cuma nang mu'tamadnya tetap Ramadan, tetap bulan Ramadan. Gitu.
Kemudian yang kedua, ada riwayat ulun terdapat di dalam tarikh, bahkan di dalam ada hadis, Nabi kita pun Isra Mi'raj itu Rabiul Awal. Isra Mi'raj itu Rabiul Awal. Isra Mi'raj itu Rabiul Awal. Cuma yang muktamadnya Isra Mi'raj itu bulan apa? Rajab. Bulan Rajab. Nah, jadi sekali lagi, Rabiul Awal itu bulan yang istimewa bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 yang muktamad, 2 yang kada muktamad. Yang muktamad yang 3 tuh apa, guru? Lahirnya Nabi Muhammad muktamad di Rabiul Awal. Hijrahnya Nabi Muhammad muktamad di bulan Rabiul Awal. Wafatnya Nabi Muhammad muktamad bulan Rabiul Awal. Adapun dilantik jadi nabi di Rabiul Awal khilafiyah, yang muktamadnya Ramadan. Isra Mi'raj ada yang madahkan di Rabiul Awal, yang muktamadnya bulan Rajab. Cuma Rabiul Awal ini bulan istimewa. Jadi wajar aja kita memperingati, membesarkan bulan Rabiul Awal, karena bulan Rabiul Awal ini bulan istimewa. Kalau kita bulan yang paling istimewa adalah bulan Ramadan. Malam-malam, coba kita lihat malam. Abdalul layali, paling abdal malam. Abdalul layali li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, malam yang paling abdal bagi umat Nabi Muhammad adalah Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin, lebih bagus daripada 1000 bulan. 1000 bulan tuh cari kalkulator. 1000 bulan cari kalkulator. Setahun berapa bulan? Setahun itu 12 bulan. Nah, cobaan 1000 bagi 12. Nggih, 4 ulun aja sudah dihitung. 83 tahun 4 bulan. Terakik naik bilangannya. 83 tahun 4 bulan. Sekali ya ketemu Lailatul Qadar. Kan untungnya jadi umat Nabi Muhammad. Untungnya jadi umat Nabi Muhammad. Jadi malam yang paling abdal untuk kita umatnya Nabi Muhammad Lailatul Qadar. Cuma wa abdalul layali, paling abdal malam li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bagi Nabi Muhammad adalah Lailatul Isra wal Mi'raj, malam Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Mengapa jadi paling abdal? Karena Nabi Muhammad ketemu Allah. Itu pang jadi abdal tuh. Nah, kalau kita malam Lailatul Qadar, Nabi Muhammad malam Isra Mi'raj. Sama dengan hari. Tadi malam kita berbulik ke hari. Wa abdalul yaumi li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adalah yaumul isnaini. Paling abdal hari bagi Nabi Muhammad adalah hari Senayan. Nabi Muhammad lahir Senayan. Nabi Muhammad nang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tuh malam Senayan. Malam Senayan. Nabi kita hijrah meninggalkan kota Makkah ke Madinah hari Senayan. Bahkan riwayat Nabi kita masuk Kuba, masuk kota Madinah itu hari Senayan. Bahkan Nabi Muhammad meninggal pun hari Senayan. Bahkan riwayat lagi Nabi kita malam Isra Mi'raj itu hari Senayan. Jadi Yaumul Usnain itu Masya Allah, hari Senayan itu paling abdal. Ulun lihat di Fathul Mu'in di kitab I'anah, kan kita disuruh puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis. Kamis dengan Senayan mana yang paling abdal? Di dalam I'anah Talibin, di dalam Fathul Mu'in, ternyata Yaumul Isnain abdalu min Yaumil Khamis. Hari Senayan, ini Senayan nih.
Nih untung banget nih pengajian kita di sini. Subuh Kamis langsung subuh Senayan. Nggih. Ya Allah. Subuh Kamis lawan subuh Senayan. Gitu. Subuh Kamis lawan subuh Senayan. Paling abdal hari ternyata Senayan. Yaumul Isnain, hari Senayan. Kamis itu jadi abdal karena inya bejiran betetangga lawan Jumat. Jakanya kada bejiran, kada langgar kada juga. Karena kan Kamis itu imbahnya apa? Jumat. Karena ar-rahbah minal masjid, rahbah masjid minal masjid. Pelataran masjid itu hukum masjid. Karena Kamis itu imbahnya Jumat, itu pang jadi abdal Kamis tak. Nah dinta. Nah jadi itu hari yang paling abdal yaumul Isnain. Wa abdalul yaum li ummati Muhammadin yaumul jumu'ati. Hari yang paling abdal untuk umat Nabi Muhammad adalah hari Jumat. Yang kita nih hari raya kita per minggu nih Jumat. Ya Allah, orang Yahudi hari Sabtu, orang Nasrani hari Minggu, orang Islam hari Jumat. Cuma ulun ada yang kurang sanang acara di TV. Mengapa di acara di TV itu punya hari Jumat kisah hantu, horor, bahari uprapan japa pun kisah pocong, bahari bahkan ada film spesial hantu malam Jumat. Nggih, kami orang Islam rasa tersinggung, ulun aja pun rasa tersinggung, besar penyinggungan ya. Seakan-akan Islam nih kayaknya teroris, seakan-akan Islam nih hantu, seakan-akan Islam nih menakutani ke orang. Punya malam Jumat kisah hantu, kisah pocong, sindel bulung, Dracula, pamper ke pampir. Nah, itu. Sudah malam Ahad, malam Sabtu ramai banget acara. Tinggi, kada behiri kada bang. Cuma Islam beri maras. Seakan-akan malam Jumat itu malam hantu. Itu malam hari raya Islam. Gitu. Dan beri maras Islam. Gitu. Islam ini agama nang bagus. Islam itu damai, ujar TV1. Islam itu indah, ujar Tran 7 kah Tran dah. Islam itu ada teroris, Islam itu lihat hantu. Cuma itu kenyataannya tuh di lapangan sama itu. Nah, jadi oleh karena itu kita anugerah diunjuki Jumat. Jumat itu jamul khairat, terkumpulnya segala kebaikan. Jumat itu jamul mahlukat, terkumpulnya seluruh makhluk. Karena Allah mencipta makhluk mulai hari Ahad. Ya Allah sampai hari Jumat sitata ayamin 6 hari. Berarti hari Jumat itu terakhir Nabi Adam alaihissalam diulah sore Jumat. Jadi langit bumi. Jadi jamul mahlukat, jamul khairat terkumpul di hari Jumat. Bahkan kita disunatkan hari Jumat tuh menyakau dibesarakan. Anu pundukan nang hadir nih, ada pundukan nih. Ulun pundukannya behari sampai wayah ini. Hari Jumat tuh biasanya maunya di pondokan tuh di pesantren tuh lauk makan tuh dinyamani pang. Biasanya iwak karing pemakan hintalo. Nya iwak karing hintalo tuh tanyaman bawaannya. Kada buruk kada basi. Lawan praktis. Nah ini tuh. Hintalo iwak karing hintalo. Beras jadi pondokan 5 pak ada penyakit gatalan, penyakit gisbur. Jadi pondokan gisbur tuh gatal di sekitar burit tuh artinya gisbur. Atau gisbi gatar di sekitar biji kan beri maras. Ayuhan nasib iwak karing hintalo. Jadi behari waktu memondok munya hari Jumat sardin ditukar, munya hari Jumat nukar kentaki nukar ayam. Punya hari Jumat tuh lakon raya tuh bang. Dan ulun lihat Sayyidina Ali
mun kada hilap di dalam Fathul Mu'in juz 3 masalah kitabun nikah, itu Sayyidina Ali setiap Jumat itu menwakarakan anak bini itu daging sih dia Sayyidina Ali itu. Jadi hari Jumat tuh dasar pamakan tuh dasar dinyamani. Mengapa? Itu hari raya orang Islam tuh, supaya beda Jumat lawan kada Jumat. Sama ipian nang hadir ini rasa-rasa lauk di rumah. Nggih, punya iwak garing, iwak karing, iwak garing tadi tike. Dinta anu Jumat tuh tanyaman lah. Nah, dinta. Sudah ulihilah. Nah, bulan-bulan. Berarti bulan yang paling abdal untuk kita Ramadan. Bulan yang paling abdal untuk Nabi Muhammad Rabiul Awal. Malam, hari, bulan, ulun ulang. Bulan yang paling abdal bagi Nabi Muhammad Rabiul Awal. Bulan yang paling abdal umatnya Nabi Muhammad Ramadan. Malam yang paling abdal bagi Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Malam yang paling abdal umat Nabi Muhammad Lailatul Qadar. Hari yang paling abdal bagi Nabi Muhammad hari Senayan. Hari yang paling abdal umatnya Nabi Muhammad Jumat. Mudahan paham insyaallah. Insyaallah paham. Inilah keistimewaan bulan Rabiul Awal. Maka sukalah hati hamba untuk mentakzimkan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sebelah dengan cara menyusun satu risalah kecil yang menerangkan sebahagian sirah. Sirah itu perjalanan hidup, lain perjalanan betis, lain perjalanan hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebahagian hikmah-hikmah yang patut bagi kita muhibbin yang cinta kepada Nabi mengikuti dan menjadikan cermin uswatun hasanah kehidupan di dalam kehidupan, lebih-lebih pada ini zaman yang banyak manusia cinta kepada dunia, dia kada cinta akhirat, dan ahlud dunia seperti lagu-lagu dan artis-artis yang jadi idola. Bukan dilarang kada pang. Yang dilarang itu mengapa kita kada idola akan Nabi Muhammad? Mengapa kada mencintai Nabi Muhammad? Pebuhan artis hafal, sampai ke anak-anaknya hafal. Al-il uldul hafal. Anak Nabi Muhammad kada hafal. Upala banget hidup. Anak ni ulun menanamakan anu kira-kira bukan kira-kira sebenarnya yang memberi syafaat kita di negeri akhirat artis atau Nabi Muhammad. Yang memberi syafaat kita negeri akhirat yang kita berhajat lawan syafaat Nabi. Kita ini berhajat lawan syafaat Nabi. Syafaat itu adalah rahmat dari Allah. Ya Allah, jadi syafaat itu rahmat dari Allah. Jadi hakikat syafaat itu rahmat. Fi syafaatin Nabi rahmatullah. Di dalam syafaat Nabi Muhammad itu adalah rahmatnya Allah. Jadi bolehlah mengharap syafaat Nabi. Apa kada boleh? Karena di dalam syafaat rahmat. Jadi hakikatnya rahmat Tuhan juga isinya. Nah, dinta. Apa kada boleh? Jadi kita mengharap syafaat. Yang memberi syafaat kita di akhirat bukan artis. Yang memberi syafaat kita di negeri akhirat adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan cinta lawan Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Ada bahari kisah-kisah. Kita ini belum lagi baca tarikh, belum lagi. Cuma kita hari ini subuh ini mulai menanam pawang mahabbah, pawang cinta lawan Nabi. Mudahan bertambah cinta kita lawan Nabi Muhammad. Amin. Ada bahari orang sugih mati. Orang sugih ini banyak meninggal harta. Ngaran orang sugih. Si orang sugih mati ini meninggal 2 ikong anak laki-laki.
meninggal anak laki 2 ikong. Inya punya anak laki-laki meninggal, ini selesai sudah. Ibaratnya para itu kada mencari bubuhan paman, karena paman kada dapat waris selama ada anak. Gitu tak? Dia dapat waris paman, dia sanak arwah, ya paman juga. Gitu. Pokoknya kada dapat waris selama ada ibin, anak laki-laki. Ini asabah binafsih, menghabiskan seluruh harta. Cuma anak 2 ikong, berarti bagi berapa tak? Bagi 2. Ibaratnya 1 juta duit, berarti 500.000 seorang. Ini hartanya banyak bener, banyak harta. Kita berdua subuh nilah, kita berdoa nah, mudahan kita mati miskin. Sekali lagi, ada yang takutang ini mendengar. Coba dengar orang. Mudahan kita mati miskin. Sekali lagi, mudahan mati miskin. Amin. Mudahan hidup sugih. Tenyaring. Sama ini ulun memahamakan. Cinta. Nggih. Mengapa jadi sama itu? Ulun menghendaki mudahan kita hidup berduit, amin. Murah rezeki, amin. Kada apa-apa ay munya hidup berduit sugih murah rezeki sebelum mati mun kawa harta tuh dihibahkan ke anak, diberiakan ke anak. Nah, ada kalau nak anu pom bensin di mana tak yang bundaran kan? Nah, Simpang 4 bundaran tanah tuh nyatakan lah ampun urang. Lain ampun kuitan lain. Kuitan begawi situ. Gawian mulai nol ya di situ gawian. Pak mulai nol balajar. Gitu tak. Tuh ada nang rumah. Nah, jadi berbagi dulu anak panuhannya di sini, nang panangah di sini, bungso di sini. Jadi mun kita berbagi harta, habis harta kita, miskin enggak ada. Jangan nyugihakan anak ketika kita mati, sugihakan anak ketika kita hidup. Lawan ulun kada menghilangkan paraid, kada ulun kada menghilangkan guru anur dia menghilangkan paraid. Kan punya dibagi berdahulu kan paraid hilang. Kenapa hartanya dibagi? Kuitannya susah. Miskin. Mengapa miskin? Kan duit sudah dia apa? Cuma jangan ada yang menjualnya kecuali abah mati. Itu pulang syaratnya. Paham ya lawan dirolan. Mudahan hidup sugih. Mudahan mati miskin. Nah, sama ada imbang aminnya. Paham mandirolan. Supaya jangan banyak hisap di akhirat. Sudah paham mandirolan. Jadi nang langkar tuh waktu kita nang berduit, ini mahayal berduit dahulu subuhnya. Bagi akan harta. Nah, jadi kita mati susah. Nah, gitu. Sama itu kisah. Kita berbuli kisah orang sugih. Jadi orang sugih ini diisi anak 2, bagi harta 2. Cuma keuntungan sebuting. Orang sugih ini sekalinya diisi rambut Nabi Muhammad 3 helai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 3 helai ini kada kau dibagi. 3 helai. Ditatak disebutin lah. Sayangnya ditatak. Rupanya nang kakak ini pintar. Utak dagang. Utak dagang tuh kan pintar. Deng, apa kak? 4 betakun ding lah. Rambut Nabi Muhammad 3 helai ini nah. Lawan harta abah tuh mana mulianya. Nyata mulia rambut. Ini rambut Nabi Muhammad. Umpama sama ini pengdeng. Kakak mengair seluruh harta, ikam rambut 3 helai kayak apa? Imunisasi berdahulu disaloknya. Orang pintar pandir tuh dinto ada aja akal. Tadi hulu harta rambut Nabi. Cuma memang dia serah rambut Nabi Muhammad. Jadi ujar nang ading mandam berpikir apa tau ucap bagus Nabi rambut Nabi.
anu kaai ulun ridho menerima seluruh rambut Nabi Muhammad, kada usah ditatak dua. Inggi ulun menerima 3 helai rambut Nabi Muhammad, harta abah sarahkan ke pian, kada bagi 2. Ujan nang kakak oke. Lalu nang kakak mengambil harta seberataan, nang ading mengambil rambut 3 helai. Itu di dalam kitab ada riwayat sama itu. Jadi berjalan masa, berjalan waktu, nang ading ini miskin nih, susah ada duit. Kenapa mengambil rambut Nabi? Ujian nang bini protes, kada beakal pian nih jar. Itu bebinian nang kada mengaji nang ditindak tuh masya Allah. Gitu tak. Jadi alhasil rambut Nabi Muhammad tuh dibuat di dalam kantungan plastik. Ya kita ini kaca lah nang tarang supaya kawa dilihat. Jadi hari-hari menjingok ke rambut Nabi Muhammad. Nggih. Jadi setiap menjingok Nabi Muhammad membaca salawat lawan Nabi. Setiap memandang rambut Nabi Muhammad, setiap maiti rambut Nabi Muhammad, setiap itu juga membaca salawat lawan Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperapat jam. Punya setiap hari diulahnya amalan. Rambut Nabi Muhammad itu disimpannya. Cuma setiap hari dijinguknya. Setiap kali menjinguk membaca salawat Nabi Muhammad. Berjalan waktu, berjalan masa, ternyata Allah menjadikan takdir kehendak Allah. Ternyata nang ading ni sugih dan jadi wali Allah Ta'ala. Dan kakaknya jatuh miskin bangkrut. Kakaknya nang sugih mengambil seluruh harta tuh miskin, bangkrut, miskin, kada berduit. Adingnya nang miskin jadi apa? Sugih, bukan sugih lagi, jadi walinya Allah Ta'ala. Berkat apa yuk? Berkat menyimpan rambutnya Nabi Muhammad. Jadi rambut Nabi Muhammad tuh dilihat hari-hari. Imbah dilihat baca salawat lawan Nabi Muhammad, sugih dan jadi wali Allah Ta'ala. Ini pelajaran bagi kita. Artinya mudah-mudahan Nabi kita bukan meninggal rambut aja. Nabi Muhammad meninggal syariat. Nabi Muhammad meninggal ilmu agama. Nabi Muhammad meninggal anak cucu. Mudahan kita cinta lawan ahlul bait. Mudahan kita cinta dengan Al-Quran. Mudahan kita cinta lawan majelis ilmu. Mudahan kita cinta dengan majelis salawat. Itu adalah majelisnya Nabi Muhammad. Itu majelisnya Nabi Muhammad. Ulun ada majelis tarikh semacam subuh ini, di hulu sungai, setengah bulan sekali ulun ke Amuntai. Ada tukang parkir, anu guru Anur, ulun guru Anur minta rida kada kau masuk ke majelis. Ulun ditimbuk, menjaga akan apa? Jalan supaya nang keluar itu jangan laju motor. Itu tak ada nang behadam di luar. Ulun guru minta rida kada umpat duduk lawan pian. Ujar ulun kada papa. Ridha benar, mengapa gerang bisa mulia pian tukang parkir daripada ulun yang membaca menakib tarikh Nabi. Kita sama pada hadamnya Nabi Muhammad. Ini nang hadir di sini. Mudah-mudahan kita merasa hadamnya Nabi Muhammad. Kita kada nang mulianya, baik tukang baca, baik pian nang hadir nang di belakang situ. Di sini kita seberataan sama hadamnya Nabi Muhammad. Siapa yang mulia? Yang paling banyak salawat lawan Nabi Muhammad. Siapa yang paling mulia? Orang yang paling banyak cinta lawan Nabi Muhammad. Mudahan kita ditolong, amin ya Allah. Nah kemudian hamba namai ini risalah al-hikmah wan natijah inggan situ sallallahu ala Muhammad. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, rancak beumrah bahaji. Mudahan anak cucu kita sampai hari kiamat, mudahan saleh salihah. Yang paling penting mudahan mati husnul khatimah. Jangan ada hutang lawan makhluk, jangan ada hutang lawan Tuhan. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madha al karami ya Rabbi bil
بلغ مقاصدنا ما مضى يا واسعنا يا ربي فانفعنا واهدنا الحسنى حرمتهم وأمتنا في ومعافاتهم Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.